1791. Ledakan kekuatan jimat merah kemarin telah menimbulkan keributan besar. Zouran secara alami merasakannya, tetapi dia tidak berani menyelidikinya karena mereka yang bisa menggunakan jimat merah itu berasal dari asosiasi jimat merah atau dari Saint Blood Mountain. Bagaimana dia bisa mendapatkan akhir yang baik jika dia terlibat? Saat itu, dia mengkhawatirkan Xiang Yin dan adiknya karena keributan itu datang dari puncak salju. Namun setelah mendengar kata-kata Xiang Yin, dia mengetahui bahwa orang yang menggunakan jimat merah itu adalah Jademun tahap akhir dari Saint Blood Mountain. Dia tidak hanya gagal melakukan apapun pada Lu Ye, dia bahkan terbunuh. Untuk bisa bertahan dari kekuatan jimat merah dan bahkan membunuh musuh, kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi layak untuk diandalkan. Melihat Lu Ye dengan kagum, Zouran berkata, apakah ketua tertinggi berencana mengumpulkan orang-orang yang tersebar di luar? Dia adalah orang yang pintar, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak niat Lu Ye setelah melihat Xiang Yin dan adiknya mendatanginya? Itu benar, Lu Ye mengangguk. Zouran berkata, karena itu masalahnya, kita tidak boleh melewatkan Wang Taiseng. Meskipun orang tua itu agak tua, dia tidak lemah. Jika ketua tertinggi merasa nyaman, serahkan masalah ini padaku. Aku punya urusan pribadi dengannya. Xiang Yin segera memarahi. Zouran, kamu dan Wang Taiseng tidak akur, jadi kamu hanya melakukan akting untuk kami saudara perempuan. Zouran terkekeh. Hubungan saudara perempuanmu sangat dalam, jadi Wang tua dan aku tentu saja harus membentuk aliansi. Xiang Yin mengerutkan bibirnya. Lihatlah alismu yang tebal dan matamu yang besar, ternyata kamu juga pria yang licik. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Lu Ye, menunggu perintahnya. Lu Ye berpikir sejenak, lalu berkata, Xiang Yin, ikut dengannya. Xiang Yin mengerti. Ya, dia langsung mengerti mengapa Lu Ye ingin dia ikut bersamanya. Jika Wang Taiseng tidak mau menyerah, maka dia akan melenyapkannya sepenuhnya. Bagi Lu Ye, ada dua kekuatan di dunia ini yang harus dia lawan. Fondasinya masih dangkal, jadi dia harus menghilangkan semua faktor yang tidak dapat dikendalikan terlebih dahulu untuk mencegah Wang Taiseng bergabung dengan Saint Blood Mountain di masa depan dan menjadi musuhnya. Xiang Yin dan Zouran pergi. Lu Ye dan Xuan Yu tinggal di tebing penjara hitam untuk sementara waktu. Setengah hari kemudian, Xiang Yin kembali. Zouran dan Wang Taiseng juga kembali bersama. Tidak terlalu banyak liku-liku dalam perjalanan ini. Setelah Zouran pergi menemui Wang Taiseng, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya dan Wang Taiseng setuju untuk menyerah. Hal ini membuat banyak kata yang telah disiapkan Zouran menjadi tidak berguna. Karena penasaran, Zouran menanyakan alasannya. Saat itulah Wang Taiseng menjelaskan. Selalu ada rumor yang mengatakan bahwa setelah asosiasi jimat merah dan puncak darah suci memiliki pemenang, segel di dunia ini akan dibuka. Namun, setelah bertahun-tahun, meskipun puncak darah suci memiliki keuntungan besar di permukaan, mereka masih belum mampu menghancurkan asosiasi jimat merah. Saya khawatir Blazing Heaven tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang tua ini memahami Blazing Heaven. Dia hanya memiliki keuntungan dari menjadi orang pertama yang memasuki dunia ini. Namun pendatang baru ini berbeda. Prospek masa depannya jauh lebih cerah daripada Blazing Heaven. Mungkin suatu hari nanti, dia akan bisa menggantikan Blazing Heaven. Ketika saatnya tiba, asosiasi jimat merah tidak punya alasan untuk bertahan. Petik 2. Saat itulah Zouran mengerti. Menurut Wang Taiseng, Lu Ye mungkin menjadi kunci untuk menghancurkan asosiasi jimat merah di masa depan. Setelah asosiasi jimat merah lenyap, segel dunia ini akan rusak. Pada saat itu, para kultivator yang terjebak di sini secara alami dapat pergi. Zouran memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa kata-kata Wang Taiseng sangat masuk akal. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk mengikuti Lu Ye. Faktanya, menurut Wang Taiseng, cara paling efektif adalah Lu Ye memimpin mereka ke Saint Blood Peak dan menggunakan sumber daya Saint Blood Peak untuk berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Lagi pula, jika mereka bertarung melawan asosiasi jimat merah, sifat ilahi dari ras darah tidak akan ada gunanya. Namun, dia tahu bahwa surga yang berkobar tidak mungkin membiarkan Lu Ye hidup di bawah hidungnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengetahui dari Zouran bahwa Saint Blood Peak telah melancarkan serangan terhadap Lu Ye, semakin mustahil bagi Lu Ye untuk memimpin mereka mencari perlindungan di Saint Blood Peak. Wang Taiseng hanya punya satu keinginan, yaitu meninggalkan tempat terkutuk ini sebelum umurnya habis. Di tebing penjara hitam, Lu Ye duduk tegak dan memandang keempat orang di kiri dan kanannya. Hanya dalam 2 hari yang singkat, dia sudah memiliki 4 jenderal besar di bawah komandonya, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di alam giok bulan. Tentu saja kesetiaan Xiang Yin dan adiknya tidak perlu diragukan lagi. Namun, Zouran dan Wang Taiseng berbeda dari mereka. Lu Ye telah mengumpulkan orang-orang terutama untuk berurusan dengan para kultivator Saint Blood Peak. Karena kasusnya seperti ini, sifat surgawi bawahannya sangatlah penting.
Lagi pula, jika mereka bertarung melawan Saint Blood Peak di masa depan, memiliki sifat ilahi yang kuat akan memberi mereka keuntungan besar. Jadi, hal pertama yang perlu dilakukan Lu Ye adalah meningkatkan sifat ilahi mereka. Pada saat yang sama, dia perlu menghilangkan kemungkinan bahwa mereka akan mengkhianatinya di masa depan. Saat dia berpikir, dua tetes darah emas merembes keluar dari ujung jarinya dan dia mengarahkannya ke arah Zhou Ran dan Wang Taiseng. Dia memerintahkan, perbaiki. Dia tidak membicarakan apapun dengan mereka. Meskipun hal ini sangat berisiko dan bahkan mungkin menyebabkan Zhou Ran dan Wang Taiseng harus membayar dengan nyawa mereka, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk berhati lembut. Melihat tetesan darah emas yang melayang ke arah mereka, Zhou Ran dan Wang Taiseng menjadi bingung karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun segera, Zhou Ran mengungkapkan ekspresi bahagia karena dia samar-samar merasakan bahwa perubahan sifat ilahi Xiang Yin dan saudara perempuannya pasti terkait dengan darah emas di depannya. Jadi dia tidak ragu-ragu dan menangkupkan tinjunya dengan ekspresi gembira. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Dia tidak berpikir bahwa memurnikan harta karun ini akan sangat berisiko. Wang Taiseng telah memikirkannya lebih jauh lagi, tetapi bagaimana dia bisa menolak dalam situasi saat ini? Karena dia datang untuk mencari perlindungan, dia tentu harus menunjukkan ketulusannya. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ya." Keduanya masing-masing memperoleh setetes darah emas dan bergegas keluar dari gua tempat tinggal mereka untuk memurnikannya. Segera, fluktuasi kekuatan sihir yang kuat datang dari dekat dan tangisan menyedihkan Zhou Ran dan Wang Taiseng dapat terdengar. Yang Mulia, Anda tidak boleh terlalu bias. Xiang Yin memandang Lu Ye dengan ekspresi menyedihkan. Lu Ye belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Secara logika, Xiang Yin telah mengalami bahaya pemurnian darah emas dan harus menyadari bahaya yang ada. Dia cukup beruntung untuk sukses sekali dan seharusnya menghindarinya, tapi sekarang dia benar-benar berinisiatif untuk memintanya. Saat dia berbicara, dia mendekat dan meraih lengan Lu Ye dan mulai menggoyangkannya. Yang Mulia, berikan kami saudara perempuan juga. Lu Ye telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak mempermainkannya di depannya, dan dia setuju dengan ngeri. Tapi itu dulu, dan sekarang berbeda. Pada saat itu, dia belum memurnikan darah emas dan tidak dianggap sebagai salah satu orang Lu Ye. Dia hanya takut akan penyalahgunaan kekuasaannya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Setelah memurnikan darah emas Lu Ye, dia adalah wanitanya dalam arti sebenarnya. Jadi bagaimana jika dia bertingkah genit? Dia percaya bahwa Lu Ye tidak akan melampiaskan amarahnya padanya karena hal ini. Tidak, kamu baru saja memperbaikinya. Terlalu berisiko untuk memperbaikinya lagi. Lu Ye tetap bergeming. Setiap kali anggota ras darah memurnikan darah suci, mereka akan melewati batas antara hidup dan mati. Tidak mudah baginya untuk menemukan bawahan yang berguna, jadi bagaimana dia bisa membiarkan saudari-saudari ini mengambil risiko lain? Xiang Yin memeluk erat lengan Lu Ye dan mengguncangnya sekuat tenaga. Elastisitasnya yang kuat menyebabkan jantung Lu Ye berdetak kencang. Dia berkata dengan suara centil, "Tetapi Yang Mulia, kami dua saudari adalah orang pertama yang tunduk padamu, jadi kami hanya berbagi satu tetes saja. Jika mereka berdua masing-masing mendapat setetes, kesucian mereka akan lebih kuat dari kesucian kami. Ini tidak adil. Tidak ada keadilan dalam hal ini." Ekspresi Lu Ye dingin. Xiang Yin menurunkan tubuhnya dan berlutut di depan Lu Ye. Dia menatapnya dengan ekspresi saleh seolah dia sedang melihat langitnya sendiri. "Yang Mulia, tolong beri kami masing-masing saudari setetes. Selama kami masing-masing mendapat setetes, kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan." Saat dia berbicara, matanya yang centil seperti sutra. Lu Ye tidak mudah marah. Dia menatap Xuan Yu dan berkata, "Kelola adikmu dengan baik." Xuan Yu tergagap dan menundukkan kepalanya. "Yang Mulia, saya merasa, memurnikan darah suci tidak seberbahaya yang Anda katakan. Meskipun prosesnya sulit, memurnikan setetes darah lagi seharusnya tidak menjadi masalah." Lu Ye menatap Xuan Yu, tercengang. Dia tidak pernah mengira kalau kakak perempuannya akan berdiri di pihak yang sama dengan adik perempuannya dalam masalah ini. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, "Jika kamu menginginkan darah suci, tentu saja." Mata Xiang Yin berbinar. Namun, Lu Ye mengubah topik pembicaraan. "Jika Zhou Ran dan Wang Taiseng berhasil memurnikan darah suci dan kembali, saya akan memberi kalian masing-masing setetes darah suci. Tetapi jika salah satu dari mereka gagal, jangan bahas masalah ini lagi." Xiang Yin melompat kegirangan. "Yang Mulia, Anda sendiri yang mengatakannya." Dia segera berdiri dari tanah dan memanggil adiknya. "Ayo pergi dan hibur mereka." Xuan Yu melangkah maju dan mengikuti. Lu Ye dengan dingin memperhatikan dari pinggir lapangan. Menurutnya, tingkat keberhasilan Zhou Ran dalam memurnikan darah suci masih terbilang tinggi. Bagaimanapun, dia masih berada di puncak hidupnya. Namun, dia tidak tahu seberapa tinggi tingkat keberhasilannya. Mungkin dia akan gagal dan mati.
Namun, tingkat keberhasilan Wang Taisheng jelas tidak tinggi. Di antara keduanya, hasil terbaik adalah salah satu dari mereka berhasil. Hasil terburuknya adalah keduanya gagal. Mengenai keberhasilan keduanya, Lu Ye merasa itu tidak realistis. Namun dalam lingkungan seperti ini, jika dia ingin mengumpulkan bawahan setia, membiarkan mereka memurnikan darah sucinya adalah satu-satunya cara. Waktu berlalu. Setelah setengah hari, Lu Ye mendongak dengan heran. Meskipun penglihatannya terhalang, kesadaran ilahinya tidak terpengaruh. Dia merasakan aura Wang Taisheng. Wang Taisheng sebenarnya telah berhasil memurnikan darah sucinya. Ini mengejutkan Lu Ye karena ini sedikit berbeda dari yang dia duga. Yang lebih mengejutkannya adalah tidak lama setelah Wang Taisheng berhasil memurnikan darah sucinya, Zhou Ran juga berhasil. Segalanya tampak tidak beres. Darah sucinya tidak jauh berbeda dengan darah suci yang beredar di dalam suku darah. Tentu saja, tidak ada perbedaan, ini mengacu pada kekuatan dari sifat suci yang diperoleh setelah memurnikannya. Hal ini telah diverifikasi oleh Ma Sangxi. Setelah memurnikan setetes darah sucinya, sifat suci Ma Sangxi setara dengan setetes darah suci yang dimurnikan oleh anggota suku darah lainnya. Namun, jika memurnikan darah suci itu sangat sederhana, maka banyak anggota suku darah yang tidak akan mati selama proses pemurnian di alam pemurnian darah. Kesuksesan Xiang Yin dan saudara perempuannya sebelumnya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kedua saudara perempuan tersebut telah berbagi setetes darah yang berharga, sehingga mengurangi risikonya. Namun, situasi Zhou Ran dan Wang Taisheng saat ini jelas berbeda dari perkiraan Lu Ye. 1792. Termasuk Ma Sangxi, tidak ada orang yang dianugerahi darah berharga oleh Lu Ye yang gagal. Ini tidak diragukan lagi tidak normal. Meskipun Ma Sangxi, Xiang Yin, dan yang lainnya semuanya berada di alam jade muntahap akhir, bahaya pemurnian darah suci seharusnya tidak banyak berhubungan dengan kultivasi seseorang. Sebaliknya, memurnikan darah suci adalah proses mengembangkan dan menyempurnakan garis keturunan suku darah seseorang. Lu Ye samar-samar mempunyai sebuah gagasan di dalam hatinya, darahnya yang berharga mungkin agak berbeda dari darah suci dari ras darah asli, dan perbedaan ini seharusnya bisa sangat mengurangi risiko pemurniannya. Alasan dugaan ini tentu saja karena pohon bakatnya. Selama proses pemurnian darah suci ras darah, pohon bakatnya telah membakar semua hal yang merugikan dirinya, hanya menyisakan hal-hal yang bukan merupakan ancaman baginya. Oleh karena itu, darah berharga yang dimurnikannya secara alami berbeda dari darah suci. Meskipun keduanya bisa merangsang garis keturunan ras darah seseorang, tidak diragukan lagi darahnya yang berharga jauh lebih lemah dalam hal mematikan. Jika darah suci yang sebenarnya sangat beracun, maka darah berharganya tidak begitu beracun. Oleh karena itu, risiko untuk memurnikannya tidak terlalu besar bagi para Blood Servant. Tentu saja, ini hanya dugaannya saja. Apakah ini benar atau tidak, masih belum dapat diverifikasi. Mungkin juga Xiang Yin dan anggota ras darah generasi pertama lainnya berbeda dari anggota ras darah biasa. Karena status mereka sebagai anggota ras darah generasi pertama, mereka dapat menghadapi risiko yang lebih besar selama proses pemurnian. Tapi apapun kemungkinannya, itu adalah hal yang baik bagi Lu Ye. Beberapa saat kemudian, Xiang Yin dan yang lainnya kembali bersama. Zhou Ran dan Wang Taisheng memandang Lu Ye dengan mata berbeda. Sebelumnya, mereka hanya tunduk karena aura suci Lu Ye, tapi sekarang, mereka benar-benar menyerah. Yang mulia, Xiang Yin memandang Lu Ye dengan penuh harap, hampir mengingatkannya untuk tidak menarik kembali kata-katanya. Lu Ye mengabaikannya dan malah menatap Xuan Yu. Bisakah kamu memperbaiki setetes lagi? Xuan Yu menjawab dengan hati-hati. Kami, para saudari, bersedia melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan yang mulia. Lu Ye merenung sejenak, lalu menjentikkan jarinya dan memberikan 2 tetes darah terakhirnya yang berharga. Dia juga ingin tahu apakah dugaannya benar. Kakak beradik Snow Race masing-masing menerima setetes darah berharga dan dengan senang hati berlari keluar untuk memurnikannya. Lu Ye duduk bersila dan menyebarkan Divine Sense-nya untuk menyelidikinya, tangisan menyedihkan kedua saudara perempuan itu bergema di telinganya satu demi satu. Meski prosesnya sulit, namun hasilnya bagus. Setengah hari kemudian, saudara perempuan Xiang Yin berhasil memurnikan darah yang berharga itu. Selain dalam keadaan yang menyedihkan, tidak ada masalah lain. Pada titik ini, Lu Ye akhirnya yakin akan satu hal. Darahnya yang berharga tidak sama dengan darah suci ras darah. Tingkat resiko kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan darah suci. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik, karena dengan cara ini, dia dapat mengumpulkan lebih banyak orang dengan pikiran yang tenang. Meskipun tidak banyak kultivator yang tersebar di dunia ini, masih merupakan hal yang baik untuk memiliki satu lagi. Terlebih lagi, setiap orang yang datang ke sisinya akan dapat dengan cepat meningkatkan sifat suci mereka sendiri. Di masa depan, mereka pasti akan sangat berguna dalam melawan puncak darah suci. Setelah 2 hari istirahat, Xiang Yin dan 3 lainnya diutus oleh Lu Ye.
Tugas mereka adalah mencari kultivator yang tersebar dan membawa mereka kembali. Lu Ye sendiri tetap berada di tebing penjara hitam untuk memurnikan darahnya yang berharga. Dia awalnya memiliki 5 tetes darah berharga, tetapi semuanya telah habis dalam beberapa hari terakhir, jadi dia hanya bisa memurnikannya lagi. Memurnikan darah yang berharga bukanlah tugas yang mudah. Meskipun kultivasinya telah meningkat, dia masih membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk menyempurnakan hanya 1 tetes. Terlebih lagi, setiap tetes darah yang berharga menghabiskan banyak sekali fondasinya dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mengisinya kembali. Saat dia sedang memurnikan, Lu Ye tiba-tiba membuka matanya. Pada saat berikutnya, dia berdiri dan Void Spirit Rune di bawah kakinya dengan cepat terbentuk. Dengan kilatan cahaya, sosoknya menghilang. 100 km jauhnya dari Snow Listening Peak, sesosok tubuh diam-diam terbaring tidak aktif, memandangi Snow Listening Peak yang rata dengan ekspresi bingung. Beberapa waktu lalu, Saint Blood Peak menerima kabar bahwa ada pendatang baru yang telah tiba di dunia ini. Yang mulia, pendatang baru ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menakutkan. Kebetulan 2 anggota Snow Race dari Snow Listening Peak ingin bergabung dengan Saint Blood Peak, sehingga mereka membocorkan keberadaan pendatang baru ini ke Saint Blood Peak. Puncak darah suci tentu saja tidak berani lalai. Segera, seorang kultivator Jade Moon tahap akhir diperintahkan oleh Blazing Heaven untuk membawa jimat merah untuk membunuh pendatang baru ini. Pada saat itu, jika bukan karena Blazing Heaven mempunyai urusan penting lain yang harus diselesaikan, dia secara pribadi akan datang menemui pendatang baru ini. Namun, kultivator Jade Moon tahap akhir itu dengan cepat kehilangan kontak dengan Saint Blood Peak, jadi pada dasarnya bisa dipastikan bahwa dia sudah mati. Hal ini membuat puncak darah suci menjadi sangat tidak nyaman, sehingga mereka secara alami mengirim seseorang untuk menyelidiki situasinya. Kultivator hantu ini dikirim karena masalah ini, tetapi setelah menyelidikinya, dia sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kultivator Jade Moon tahap akhir. Jimat merah pasti sudah diaktifkan. Kalau tidak, Snow Listening Peak tidak akan menghilang tanpa alasan. Terlebih lagi, lokasi hilangnya Snow Listening Peak memang memiliki sisa-sisa aura jimat merah. Secara logika, tidak ada kultivator yang mampu melawan kekuatan jimat merah, apalagi kultivator Jade Moon tingkat menengah. Lalu ada apa dengan hilangnya temannya? Dia memikirkan anggota ras salju yang telah memberitahu puncak darah suci. Jika dia ingin mengetahui apa yang terjadi, dia harus mencari anggota Snow Race itu dan menanyakannya secara pribadi. Setelah mengambil keputusan, kultivator hantu bersiap untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba membeku di tempat seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Di langit tidak jauh dari sana, sesosok tubuh berdiri di udara, memandang dengan acuh tak acuh ke arahnya. Kultivator hantu terkejut, dia bahkan belum menyadari pergerakan pihak lain sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini, dan itu adalah pihak lain bahkan lebih baik darinya dalam hal sembunyi-sembunyi. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok itu berusia 20-an. Dia memiliki pedang panjang di pinggangnya dan mengenakan jubah ketat hitam putih. Kultivasinya berada di tingkat Jade Moon tahap menengah, kultivator hantu segera mengetahui identitas orang ini. Jelas itu adalah pendatang baru yang disebutkan oleh Snow Race. Sementara pikiran kultivator hantu berubah, Lu Ye hanya diam menatap ke arah di mana dia berhibernasi. Kultivator hantu ini cukup mahir dalam hal sembunyi-sembunyi. Bahkan jika Lu Ye mengaktifkan Insight Spirit Tattoo, dia hanya bisa melihat beberapa jejak buram dan tidak bisa melihat menembus tubuh aslinya. Ketika dia meninggalkan Snow Listening Peak bersama saudara perempuan siang menuju Black Prison Cliff, Lu Ye tahu bahwa Saint Blood Peak pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi di sini. Oleh karena itu, dia meninggalkan klon pohon bakat di sini untuk memantau lingkungan sekitar. Kultivator hantu ini telah tiba dengan diam-diam. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membocorkan jejak kekuatan spiritual ketika dia menyelidiki puncak salju, klon pohon bakat mungkin tidak akan bisa mendeteksinya. Saat dia mengamati, dia menemukan bahwa kultivator hantu itu tidak bergerak sama sekali. Dia sepertinya secara naif berpikir bahwa itu hanya kebetulan Lu Ye melihat ke arah ini dan tidak menemukan jejaknya. Lu Ye melangkah maju, kabut darah di sekelilingnya menyapu ke depan dengan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap, lautan darah membentang, menyelimuti ruang di sekitarnya. Hampir pada saat yang sama ketika Lu Ye bergerak, kultivator hantu siap menggunakan teknik melarikan diri untuk meninggalkan tempat ini. Namun, penindasan terhadap sifat suci yang menakutkan menyebabkan kekuatan spiritualnya tiba-tiba terhenti. Ketika dia sadar kembali, dia sudah diselimuti oleh lautan darah. Ah! Dia berteriak, matanya dipenuhi ketakutan, dan matanya bergetar hebat. Meskipun dia sudah lama mendengar dari ras salju bahwa sifat suci pendatang baru itu sangat kuat, itu hanyalah kabar angin belaka. Sekarang setelah dia mengalaminya secara pribadi, dia menyadari bahwa intensitas sifat suci jauh melampaui pemahamannya.
Di bawah tekanan sifat suci pihak lain, dia merasa seperti kelinci yang bertemu dengan harimau. Dia hanya bisa gemetar, tangan dan kakinya sedikit lemah, dan dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan sama sekali. Di lautan darah yang kental, sesosok tubuh perlahan mendekatinya. Kultivator hantu menggigit ujung lidahnya. Baru setelah itu dia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Bilah pendek di tangannya menusuk ke depan dengan keras. Di bawah pelepasan kekuatan spiritualnya, lautan darah terbelah. Namun, serangan putus asa ini tidak memberikan efek apapun. Pedang panjang Lu Ye menebas. Tidak hanya itu memblokir pedang pendeknya, tapi bahkan memotong lengannya. Kultivator hantu itu terhuyung mundur, menahan rasa sakit. Dahinya berkeringat. Melihat sosok yang perlahan mendekatinya, dia tahu bahwa dia mungkin dikutuk kali ini. Setelah beberapa saat, lautan darah menghilang. Lu Ye membawa kultivator hantu yang benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan terbang menuju tebing penjara hitam. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua, Lu Ye membuka matanya. Setelah setengah bulan bekerja keras, dia akhirnya mengembunkan setetes darah yang berharga. Sungguh tidak mudah. Dia langsung bangkit dan berjalan ke samping. Segera, dia sampai di sebuah kamar. Di ruangan ini, dua sosok sedang duduk tegak. Salah satunya adalah kultivator hantu yang dia tangkap hidup-hidup sebelumnya. Lengan lainnya yang terputus telah disambungkan kembali. Lu Ye tidak berniat memenjarakannya. Hanya klon pohon bakat yang menjaga di sini. Kultivator hantu mungkin tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia sangat diam selama periode ini. Namun, dia tidak tahu apa yang Lu Ye coba lakukan. Pada akhirnya, dia masih merasa tidak nyaman. Dia telah menanyakan klon pohon bakat berkali-kali, tetapi klon tersebut tidak memberikan respons apapun. Melihat tubuh asli Lu Ye masuk, kultivator hantu melihat ke arah klon dan kemudian melihat ke tubuh aslinya. Baru kemudian dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh tapi tidak membunuh, melepaskan tapi tidak melepaskan, sungguh menyiksa. Aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu menginginkannya? Lu Ye memandangnya dan bertanya. Kultivator hantu itu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Lu Ye menjentikkan jarinya, dan darah segar yang berharga mengalir ke arah kultivator hantu. Perbaiki dan kamu akan tahu. Kultivator hantu dengan curiga melihat darah berharga yang mengambang di depannya. Dia secara naluriah merasa bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang baik. Namun, sifat suci yang kuat yang terkandung dalam setetes darah berharga ini membuatnya sangat tergoda. Apa ini? Tanya kultivator hantu itu. Perbaiki. Kamu tidak punya pilihan lain. Suara Lu Ye setenang air. Mendengar ini, kultivator hantu langsung putus asa. Sekarang dia berada di talenan, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia samar-samar menebak bahwa ini mungkin metode yang digunakan oleh pihak lain untuk mengendalikannya, jadi menyempurnakannya tidak akan terlalu berisiko. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan membawanya kembali. Dia menatap Lu Ye dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan mengambil darah berharga di tangannya. Saat berikutnya, dia merasakan setetes darah berharga ini sepertinya telah menjadi makhluk hidup dan meresap ke dalam daging dan darahnya. Jeritan menyedihkan terdengar. Lu Ye mundur ke samping dan menunggu dengan tenang. Setelah lebih dari setengah hari, ketika cahaya keemasan menghilang, kultivator hantu itu terbaring di tanah dengan berlumuran keringat. Tubuhnya sedikit bergerak, dia tampak menyedihkan, tapi dia masih hidup. Lu Ye semakin yakin bahwa tebakannya sebelumnya tentang darah berharga itu benar. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa anggota suku darah yang memurnikan darah berharganya masih hidup. 1793. Sesaat kemudian, kultivator hantu itu berlutut di depan Lu Ye dengan ekspresi hormat. Setelah memurnikan darahnya yang berharga, kultivator hantu memiliki rasa kagum yang alami terhadap Lu Ye. Siapa namamu? Lu Ye bertanya. Zhou Tianbao, jawab kultivator hantu. Sudah berapa lama kamu berada di dunia ini? Setelah menanyakan beberapa pertanyaan sederhana dan belajar sedikit tentang prajurit darah barunya, Lu Ye tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Zhou Tianbao, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Apakah Tuan ingin saya kembali ke Saint Blood Mountain? Zhou Tianbao menatap Lu Ye. Lu Ye sedikit mengangguk. Kamu adalah orang yang pintar. Alasan mengapa Lu Ye menyelamatkan nyawa Zhou Tianbao dan mengizinkannya memurnikan darahnya yang berharga adalah karena ini. Setelah menunggu setengah bulan, Zhou Tianbao juga mempertimbangkan kemungkinan ini. Jika Lu Ye tahu bahwa risiko memurnikan darah berharganya tidak terlalu besar, dia tidak akan membunuh Jade Moon tahap akhir yang menggunakan jimat merah. Sebaliknya, dia bisa langsung menundukkannya. Tentu saja, belum terlambat untuk membuat pengaturan ini sekarang, namun masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Kamu sudah lama tertunda tanpa kabar apapun. Jika Blazing Heaven bertanya, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Lu Ye bertanya. Zhou Tianbao menjawab, Tuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini.
Saat saya keluar untuk menjalankan misi, terkadang saya harus bersembunyi dalam waktu lama. Biasanya saya tidak menanggapi berita apapun. Lu Ye mengangguk, lalu bertanya, bagaimana kamu menjelaskan kematian pengkhianat asosiasi Jimat Merah? Zhou Tianbao berpikir sejenak, lalu berkata, para saudari klan salju telah lama tunduk pada asosiasi Jimat Merah. Masalah sebelumnya sepenuhnya merupakan jebakan yang dibuat oleh asosiasi Jimat Merah. Lu Ye mengerutkan keningnya. Asosiasi Jimat Merah tidak menerima para kultivator yang tercemar atribut ilahi. Tidak masuk akal bagi saudari-saudari klan salju untuk tunduk pada mereka. Zhou Tianbao berkata, para saudari klan salju dipaksa oleh asosiasi Jimat Merah, jadi mereka menyebarkan berita palsu. Mereka ingin memancing surga berkobar dan menggunakan kekuatan Jimat Merah untuk membunuhnya. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Penjelasan ini hampir tidak bisa diterima. Selama setengah hari berikutnya, Lu Ye dan Zhou Tianbao mendiskusikan beberapa hal lagi. Setelah memastikan bahwa tidak akan ada masalah besar setelah kembali, Lu Ye membiarkannya pergi. Namun, setelah berbicara dengan Zhou Tianbao, Lu Ye memahami hal lain. Saat itu, Saint Blood Peak telah mengirimkan kultivator Jade Moon tahap akhir dengan jimat merah untuk menghadapinya. Dia agak bingung, karena jika dia adalah Blazing Heaven, dia pasti melakukannya sendiri. Dalam hal sifat suci, Blazing Heaven tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di dunia ini. Dalam hal kultivasi, dia juga yang terkuat. Sekarang seorang pendatang baru yang tampaknya memiliki sifat suci yang lebih kuat darinya tiba-tiba muncul, dia harus menyelidiki pendatang baru ini apapun yang terjadi. Tidak perlu menggunakan senjata strategis seperti jimat merah. Namun, setelah penjelasan Zhou Tianbao, Lu Ye akhirnya mengerti alasannya. Blazing Heaven sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani selama ini, jadi dia tidak bisa pergi. Zhou Tianbao menebak bahwa Blazing Heaven sedang mengasingkan diri untuk memahami teknik rahasia. Tapi bagaimanapun juga, Blazing Heaven tidak muncul secara pribadi adalah hal yang baik bagi Lu Ye. Meskipun Lu Ye yakin bahwa dia bisa menekan sifat suci Blazing Heaven, lawannya tetaplah sinar matahari. Lu Ye tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Blazing Heaven bahkan setelah menekannya. Lagi pula, kekuatan Blazing Heaven tidak mudah untuk diprediksi. Dia tidak punya pilihan dalam posisinya. Puncak darah suci pasti akan menjadi musuhnya. Karena itu, menanam mata-mata di sana pasti akan sangat membantu. Lu Ye tidak berpikir untuk menyerang puncak darah suci secara langsung. Itu sama saja mendekati kematian. Menurut pemahamannya, fondasi Saint Blood Peak tidaklah lemah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan dengan tenaganya saat ini. Untungnya, masih ada asosiasi jimat merah. Pasti akan terjadi pertarungan sengit antara keduanya dalam waktu dekat. Yang perlu dilakukan Lu Ye sekarang adalah mengumpulkan kekuatan di sisinya. Hanya dengan begitu dia memiliki kualifikasi untuk melakukan intervensi ketika kedua belah pihak bertempur. Setengah bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Kelompok 4 Xiang Yin kembali satu demi satu, masing-masing membawa kembali beberapa kultivator yang tersebar. Jumlahnya tidak banyak, total hanya 7 atau 8. Selain itu, kultivasi mereka tidak merata. Ada Jade Moon, dan bahkan ada konstelasi bintang. Para kultivator ini berada dalam situasi yang sama dengan kelompok Xiang Yin. Asosiasi Jimat Merah kekurangan sumber daya dan tidak ingin membuang energi untuk itu. Puncak darah suci merasa bahwa para kultivator ini cepat atau lambat akan bergabung dengan mereka, jadi mereka memberi mereka ruang untuk bernafas. Namun, dengan kedatangan Lu Ye, situasi di dunia ini telah berubah. Lu Ye ingin mengumpulkan orang-orang yang berguna, jadi mereka tidak bisa menghindari masalah. Ditambah dengan fakta bahwa kelompok Xiang Yin memiliki hubungan dengan orang-orang ini, sangat mudah untuk melacak mereka. Mereka baru saja ditundukkan secara paksa, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka setia atau tidak. Lu Ye tidak mempedulikan hal ini. Selama dia punya cukup waktu dan cukup mengembunkan darah berharga, dia pasti akan memiliki kelompok setia di bawah komandonya. Kesetiaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh asosiasi jimat merah dan puncak darah suci. Pada hari ini, Xiang Yin yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Dia mengeluarkan jimat suara dan memeriksanya. Dia segera berdiri dan berkata, "Kakak, Tuan telah memanggil kita." Sejak kedatangan Lu Ye, mereka tidak perlu lagi khawatir tidak memiliki cukup spirit jade untuk digunakan. Terlebih lagi, setelah menyempurnakan darah harta karun, garis keturunan klan darah mereka sendiri telah meningkat pesat. Dari warisan garis keturunan mereka, mereka baru-baru ini memahami banyak teknik rahasia klan darah. Dapat dikatakan bahwa meskipun kultivasi mereka tidak meningkat, kekuatan mereka meningkat banyak. Oke, Xuan Yu juga berdiri dan bersiap menemui Lu Ye bersama Xiang Yin. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika Xiang Yin berteriak, "Tunggu." Sementara Xuan Yu bingung, Xiang Yin telah tiba di depannya. Dia memandangnya dari atas ke bawah, lalu mengangkat tangannya untuk membuka kancing atas bajunya.
Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong dadanya, menekannya ke arah tengah. Apa yang sedang kamu lakukan? Xuan Yu tersipu. Xiang Yin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Untuk membuat Tuan senang. Xuan Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana hal ini dapat membuat suasana hati tuannya menjadi baik. Ketua tertinggi adalah orang yang mencapai hal-hal besar. Dia sangat bermartabat dan memiliki pengaruh yang besar. Saat berbicara dengan bawahannya, dia selalu serius dan penuh hormat. Bagaimana mungkin ketua tertinggi bisa tergoda oleh seorang wanita? Jika dia benar-benar bernafsu, kedua saudara perempuan itu pasti sudah menjadi milik eksklusifnya sejak lama. Meski begitu, Xuan Yu tidak melawan. Jika ini bisa membuat suasana hati tuannya menjadi baik, maka dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Setelah berurusan dengan kakak perempuannya, Xiang Yin pun merapikan dirinya. Beberapa saat kemudian, kedua saudara perempuan itu tiba di kediaman Lu Ye. Tuanku. Setelah memberi hormat, Xuan Yu dengan hati-hati mengangkat matanya dan melihat tatapan Lu Ye tertuju pada lehernya. Kemudian, dia menunduk dan menatapnya dengan serius. Xuan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan ketika dia bertemu dengan tatapan Lu Ye, pipinya menjadi lebih merah dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Di atas, Lu Ye terbatuk ringan dan berkata, Xuan Yu, Xiang Yin, dengarkan. Ya, ekspresi kedua saudara perempuan itu menjadi serius. Ambil ini dan siapkan penyergapan di dekat lembah Jinfeng dalam 2 hari. Kamu bisa memilih pasukanmu. Ya, kedua kakak beradik itu menurut. Xiang Yin melangkah maju dan mengambil kotak giok dari Lu Ye. Lu Ye merasakan Xiang Yin sengaja menggaruk punggung tangannya dengan jarinya. Dia benar-benar tidak marah pada wanita ini. Dibandingkan dengan kakak perempuannya, dia seperti peri yang menggodanya dari waktu ke waktu. Lu Ye tidak dapat memahami bagaimana klan salju, yang selama ini dikenal karena temperamennya yang dingin, dapat menghasilkan karakter seperti itu. Dia hanyalah aib bagi klan salju. Xuan Yu bertanya, Tuanku, siapa yang akan kita serang? Gunung Darah Suci. Lu Ye menjawab, kabar tersebut datang dari Zhou Tianbao, yang mengatakan bahwa Saint Blood Mountain akan segera mengambil tindakan terhadap asosiasi Jimat Merah. Mungkin asosiasi Jimat Merah akan muncul. Ingat, jangan berkonflik dengan mereka. Jika Anda bisa membantu, jangan pelit. Adapun barang-barang di dalam kotak giok, gunakan sesuai keinginan Anda. Ya, Xuan Yu menjawab dengan hormat. Juga, anggap keselamatanmu sendiri sebagai hal yang paling penting. Baik kali ini atau kali berikutnya, hidupmu adalah prioritas dalam semua misi. Xiang Yin dan Xuan Yu merasakan arus hangat di hati mereka. Mereka bahkan merasa lebih beruntung karena telah berserah diri kepada Lu Ye. Jika mereka bergabung dengan Saint Blood Mountain, Blazing Heaven tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka. Kedua saudara perempuan itu segera pergi. Beberapa hari kemudian, mereka kembali dengan selamat. Mereka tidak lemah, keduanya berada pada tahap akhir Jade Moon Realm. Kini, setelah mereka memurnikan 1,5 tetes darah suci Lu Ye, sifat suci mereka telah meningkat pesat. Tentu saja mereka lebih unggul ketika menghadapi para kultivator dari Gunung Darah Suci. Setelah mendengarkan laporan para suster tentang misi ini, Lu Ye mengangguk puas. Secara keseluruhan, misi ini dapat dianggap berhasil diselesaikan. Mereka tidak hanya memberikan pukulan telak kepada tim Saint Blood Mountain, namun mereka juga memberikan bantuan kepada asosiasi Jimat Merah pada saat yang kritis. Dia dengan santai memberi mereka beberapa sumber daya kultivasi dan memerintahkan mereka untuk beristirahat untuk sementara waktu. Lu Ye sekali lagi membenamkan dirinya dalam memurnikan Saint Blood. Di masa lalu, dia selalu membawa 5 tetes darah berharga bersamanya. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, 5 tetes darah Saint Blood sudah cukup. Namun, sejak dia mengetahui bahwa dia bisa menggunakan darah suci untuk dengan mudah menaklukkan ras darah generasi pertama di dunia ini, persediaan darah suci miliknya sangat terbatas. Setiap kali darah suci baru dimurnikan, darah itu akan dikonsumsi dengan cepat. Dalam hal ini, Lu Ye tidak berdaya. Dia hanya bisa terus memurnikan Saint Blood tanpa istirahat. Karena alasan ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Paling-paling, dia bisa menggunakan sumber dayanya untuk memulihkan konsumsinya dalam memurnikan Saint Blood. Menempatkan Zhou Tianbao di sisi Saint Blood Mountain tidak diragukan lagi merupakan langkah yang sangat bijaksana. Dengan dia memberikan informasi, bahkan gerakan sekecil apapun dari Saint Blood Mountain tidak dapat luput dari perhatian Lu Ye. Dalam beberapa bulan berikutnya, para kultivator di sisi tebing penjara hitam berpindah beberapa kali. Kecuali ketika mereka tidak bertemu dengan orang-orang dari Gunung Darah Suci di lokasi penyergapan, di lain waktu, mereka mendapatkan beberapa keuntungan. Setelah beberapa kali, pihak Saint Blood Mountain dengan jelas menyadari betapa seriusnya masalah ini dan melakukan beberapa perubahan strategi. Di ruang bawah tanah yang tersembunyi, beberapa sosok berkumpul. Jika Lu Ye ada di sini, dia pasti akan mengenali Hu Dekuan,
Meng Su, Yang Ling, dan lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Asosiasi Jimat Merah memiliki banyak benteng di dunia ini. Namun, sebagian besar dari mereka bisa saja ditinggalkan. Hanya benteng ini yang tidak bisa ditinggalkan. Pasalnya, Asosiasi Jimat Merah telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendirikan yayasannya. Sejumlah besar tanaman spiritual ditanam di sini, dan itu adalah fondasi para kultivator Asosiasi Jimat Merah untuk mempertahankan kultivasi mereka. Dapat dikatakan bahwa jika benteng ini ditemukan dan ditaklukkan oleh penduduk Gunung Darah Suci, maka tidak akan ada lagi tempat bagi Asosiasi Jimat Merah di dunia ini. Ini karena kekuatan sihir mereka cepat atau lambat akan habis. Tanpa sumber daya untuk mengisinya kembali, mereka pasti akan ternoda oleh sifat ilahi Saint Blood. Saat ini, tokoh utama Asosiasi Jimat Merah berkumpul di sini untuk membahas berbagai hal. 1794. Di ruang rahasia benteng, suara Hu Dekuan terdengar perlahan. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan baru tampaknya telah muncul di dunia ini dan menargetkan Saint Blood Peak. Operasi Saint Blood Peak telah digagalkan beberapa kali dan mereka telah menderita kerugian besar. Dari mana datangnya kekuatan ini? Yang Ling mengerutkan kening. Hu Dekuan biasanya bertugas menangani urusan luar. Biasanya, dia akan berkultivasi atau tidur untuk mempertahankan kehebatan bertarungnya. Ini karena dia adalah orang terkuat di Asosiasi Jimat Merah. Dia memegang 2 jimat merah di tangannya, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah kartu truf melawan Gunung Darah Suci. Di masa lalu, dia adalah orang yang melangkah maju dan menahan Blazing Heaven di Black Abyss. Jadi ketika dia mendengar Hu Dekuan berkata bahwa kekuatan baru telah muncul di dunia ini, Yang Ling sangat bingung. Selama bertahun-tahun, dunia ini mempertahankan situasi 2 kekuatan besar yang saling bertarung. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu. Bagaimana bisa pihak ketiga tiba-tiba muncul? Hu Dekuan berkata, itu dari tebing penjara hitam. Sepertinya itu adalah organisasi yang dibentuk oleh para kultivator lepas itu. Sebuah organisasi yang dibentuk oleh para kultivator lepas. Yang Ling bahkan lebih terkejut lagi. Mereka dapat menyebabkan Saint Blood Peak menderita kerugian. Hu Dekuan mengangguk. Jadi saya juga tidak mengerti apa yang terjadi. Bukan karena dia meremehkan para kultivator lepas itu. Tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan yang lumayan. Jika mereka tidak terkorosi oleh hujan darah sejak awal dan ternoda oleh sifat ilahi, Asosiasi Jimat Merah pasti akan memikirkan cara untuk mengikat mereka. Tetapi karena mereka telah menderita kerugian di masa lalu, Asosiasi Jimat Merah tidak berani menerima para kultivator yang memiliki darah suci itu. Mereka juga tidak bisa menyia-nyiakan energinya untuk menghadapinya, jadi mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Namun, Hu Dekuan adalah orang pertama yang tidak percaya bahwa orang-orang ini dapat membuat puncak darah suci menderita kerugian. Para kultivator yang tersebar umumnya belum terlalu lama berada di dunia ini, jadi dalam hal kesucian, mereka lebih lemah daripada para kultivator puncak darah suci. Begitu mereka bertarung dengan puncak darah suci, mereka pasti akan ditekan dalam hal kesucian. Tapi inilah informasi yang dia kumpulkan. Meng Su mengangguk. Aku juga pernah mendengarnya. Kabarnya, beberapa tim dari puncak darah suci yang menjalankan misi di luar telah musnah seluruhnya. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Wajah Yang Ling sangat terkejut. Praktisi lepas ini, benar-benar hebat. Dia kemudian mengerutkan kening. Tetapi mengapa mereka melakukan ini? Secara logika, satu-satunya jalan keluar bagi para kultivator independen ini adalah memihak Saint Blood Peak karena Asosiasi Jimat Merah sama sekali tidak akan menerima mereka. Namun sekarang, bukan saja mereka tidak memihak Saint Blood Peak, mereka malah bersatu untuk melawan Saint Blood Peak. Apakah mereka lelah hidup? Hu Dekuan merenung dan berkata, saya rasa seseorang mungkin ingin menggantikan Blazing Heaven. Yang Ling terkejut. Sebenarnya ada orang-orang dengan ambisi seperti itu di antara para kultivator pengembara itu. Jika ada, mereka pasti sudah menunjukkan diri sejak lama, dan tidak akan mengambil tindakan baru-baru ini. Meng Su tiba-tiba bertanya, apakah kamu masih ingat adik laki-laki itu? Wajah muda segera muncul di benak mereka. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa bulan lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingatnya? Perubahan di dunia ini sepertinya terjadi setelah orang ini datang. Mungkinkah ini ulahnya? Meng Su menebak. Yang Ling mengerutkan kening dan berkata, dia hanyalah jade Moon tingkat menengah. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Ada beberapa kultivator jade Moon tahap akhir di antara para kultivator pengembara tersebut. Bahkan jika dia mendapat pencegahan dari jimat merah, bagaimana dia bisa menaklukkan para kultivator pengembara itu? Dan bahkan membuat mereka mempertaruhkan nyawa demi dia dan Saint Blood Peak. Petik 2. Tetapi waktunya agak terlalu kebetulan. Waktunya memang kebetulan, namun tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa adik lelaki itulah yang telah menyatukan para kultivator lepas untuk melawan Gunung Darah Suci.
Saya akan mencari kesempatan untuk menghubungi Black Prison Cliff dan melihat apa yang terjadi, kata Hu Dekuan. Meskipun asosiasi jimat merah tidak dapat menerima para kultivator yang ternoda oleh sifat ilahi, mereka masih dapat bekerja sama dengan musuh dari musuh mereka. Tebing penjara hitam dan puncak darah suci sudah memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan. Bahkan jika tidak ada manfaat bagi asosiasi jimat merah untuk menghubungi mereka, tidak ada salahnya. Itu mungkin. Meng Su mengangguk. Tetapi kita tetap harus berhati-hati. Mungkin ini adalah tipuan dari puncak darah suci. Kalaupun tidak, mereka mungkin tidak berada di pihak yang sama dengan kita. Aku akan berhati-hati. Hu Dekuan menghela nafas. Pertempuran baru untuk mendapatkan supremasi di Black Abyss akan terjadi setengah tahun lagi. Aku penasaran apakah kita bisa bertahan kali ini. Dalam perebutan supremasi di Black Abyss, Saint Blood Peak selalu unggul, dan asosiasi jimat merah mampu bertahan dengan kuat karena kekuatan jimat merah. Namun setelah bertahun-tahun, asosiasi jimat merah semakin jarang menggunakannya. Saat ini, mereka masih memiliki beberapa jimat merah yang dapat mereka manfaatkan, namun setelah semuanya habis, maka mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan lebih lama lagi. Jika mereka ingin terus berjuang saat berada di ambang kematian, maka mereka harus mendapatkan lebih banyak jimat merah dari Gunung Innerheart. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya ketika pertarungan memperebutkan supremasi di Black Abyss disebutkan, dan mereka benar-benar tidak tahu kapan hari-hari seperti itu akan berakhir. Di tengah keheningan ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas. Karena lapisan bumi yang tebal, suaranya sedikit ilusi dan tidak jelas, namun masih terdengar jelas di telinga mereka. Rekan Daois, bisakah kamu menunjukkan dirimu? Ekspresi Hu Dekuan dan yang lainnya berubah, dan mereka saling melirik saat menyadari betapa parahnya masalahnya. Basis asosiasi jimat merah telah terungkap. Hal ini tentu saja menyebabkan mereka sangat ketakutan, namun untungnya, bukan Saint Blood Peak yang datang mencari mereka, melainkan suara yang agak familiar. Tepatnya adik kecil yang mereka bicarakan tadi. Setelah ragu sejenak, mereka bertiga membuat keputusan. Karena Saint Blood Peak sudah datang mencari mereka, mereka pasti tidak dapat menghindarinya. Mereka harus mencari tahu bagaimana adik kecil ini mengetahui lokasi pasti markas ini, dan mereka harus mencari tahu alasan dia datang. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah mereka bisa membuatnya tetap di sini, jika tidak, lokasi markas ini akan ditemukan Saint Blood Peak suatu hari nanti. Setelah beberapa saat, energi naik dan turun di dalam gua yang tersembunyi sementara formasi besar bergemuruh, dan kemudian sosok Hu Dekuan terungkap. Mereka biasanya melakukan perjalanan ke dan dari pangkalan melalui formasi teleportasi, dan terdapat lebih dari satu formasi seperti itu. Hu Dekuan tidak diragukan lagi muncul sendirian dengan tujuan membuat Lu Ye menurunkan kewaspadaannya, dan kemudian para kultivator asosiasi jimat merah lainnya akan muncul dari formasi lain dan mengepung Lu Ye sepenuhnya. Tidak ada masalah dengan rencana asosiasi jimat merah, tetapi ketika Hu Dekuan tiba di lokasi Lu Ye, dia terkejut. Karena saat dia menoleh, Lu Ye bukanlah satu-satunya yang ada di sana. Dengan dia memimpin, ada lebih dari 10 sosok berdiri di belakangnya. Kebanyakan dari mereka terlihat sangat familiar, dan bahkan jika mereka tidak berinteraksi dengannya, mereka masih bisa melihatnya dari jauh. Jelas sekali, mereka adalah para kultivator yang tersebar di luar. Apakah para kultivator pengembara ini benar-benar dipersatukan olehnya? Kalau begitu, tindakan melawan Gunung Darah Suci dalam beberapa bulan terakhir juga dipimpin oleh Lu Ye. Meskipun Hu Dekuan telah memikirkan hal ini sebelumnya, dia masih terkejut saat melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu cara apa yang dimiliki Lu Ye untuk bisa mengumpulkan kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, melihat sikap para kultivator pengembara itu, mereka tampaknya cukup menghormatinya. Ini akan merepotkan. Mereka awalnya mengira Lu Ye datang sendirian dan ingin menahannya di sini, tapi sekarang ada lebih dari 10 orang di sisi lain, dan ada sebanyak 4 orang di tahap akhir alam giok bulan. Bagaimana asosiasi jimat merah bisa menahannya di sini? Bukannya mereka tidak bisa menahannya di sini, tapi jika mereka mengambil tindakan dengan paksa, kedua belah pihak hanya akan menderita. Bahkan bisa dikatakan jika mereka membuat keributan besar dan ditemukan oleh para kultivator Gunung Darah Suci, konsekuensinya akan lebih parah. Memikirkan hal ini, Hu Dekuan buru-buru mendesak Sound Talisman dan mengirimkan pesan, memberitahu Yang Ling dan Meng Su, yang mendekat dari rute lain, untuk tetap tenang. Dia tidak melihat permusuhan apapun dari Lu Ye, jadi dia ingin mengetahui niat pihak lain terlebih dahulu. Saudaraku, kita bertemu lagi. Lu Ye memandang Hu Dekuan. Ekspresi Hu Dekuan rumit, dan dia menghela nafas sedikit. Saudaraku, apa yang sedang kamu lakukan? Dia tiba-tiba membawa sekelompok orang ke sini, dan langsung menemukan markas paling tersembunyi dari asosiasi jimat merah. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka tampaknya tidak memiliki niat baik, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki permusuhan. Hal ini membuat Hu Dekuan sangat bingung. Aku di sini hanya untuk memberitahumu.
Lu Ye memandangnya dengan ekspresi tulus. Pangkalanmu telah terungkap, dan para kultivator Gunung Darah Suci sedang dalam perjalanan untuk mengepung dan memusnahkanmu, jadi sebaiknya kamu berkemas dan pergi. Harus dikatakan bahwa markas Asosiasi Jimat Merah disembunyikan dengan sangat baik. Itu belum ditemukan selama bertahun-tahun, dan itu memberi para kultivator Asosiasi Jimat Merah kekuatan untuk bertahan. Namun, Gunung Darah Suci tidak bisa dianggap enteng. Blazing Heaven selalu ingin menemukan markas ini, dan dia telah menghabiskan banyak usaha dan tenaga untuk melakukannya. Beberapa hari yang lalu, dia akhirnya menemukan sesuatu. Lu Ye mengetahui hal ini karena mata-mata yang dia tanam di Gunung Darah Suci. Kalau tidak, dengan latar belakangnya di dunia ini, mustahil dia menemukan tempat ini. Mendengar ini, ekspresi Hu Dekuan berubah drastis. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Lu Ye memandangnya dan tidak menjelaskan. Saya dapat menemukan tempat ini. Apakah rekan Daois masih belum mengerti? Ekspresi Hu Dekuan tidak yakin. Dia secara naluriah merasa bahwa Lu Ye telah memberitahu Gunung Darah Suci, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak berpikir itu mungkin. Kedua belah pihak telah bertarung sengit dalam beberapa bulan terakhir, dan Gunung Darah Suci telah menderita beberapa kerugian. Lu Ye tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Lu Ye tidak akan memberitahu Gunung Darah Suci dan kemudian datang untuk mengingatkan mereka. Rekan Daois, saya memahami aturan merekrut orang, tetapi terkadang mematuhi aturan bukanlah hal yang baik. Dalam menghadapi musuh bersama, hanya dengan bekerja sama kita dapat menemukan jalan keluar. Selamat tinggal. Mengatakan demikian, Lu Ye berbalik dan hendak pergi. Ekspresi Hu Dekuan berubah. Di satu sisi, dia terkejut dengan informasi yang dia terima, tetapi di sisi lain, dia merasa bingung dengan kata-kata Lu Ye. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu." Lu Ye berhenti dan menoleh ke arahnya. Hu Dekuan berkata, "Bagaimana kalau kita bertukar catatan?" Tadinya ia berencana pergi ke tebing penjara hitam untuk berhubungan dengan para kultivator lepas ini, dan kini setelah mereka mengambil inisiatif untuk mendatanginya, ia tentu saja mengikuti arus. Oke, Lu Ye menjentikkan jarinya, mengirimkan pesan terbang keluar. Beberapa saat kemudian, mereka bertukar catatan. Saat itulah Lu Ye memimpin bawahannya ke Lautan Darah dan bergegas ke kejauhan. Mereka tidak bisa lagi tinggal di Black Prison Cliff. Saat Gunung Darah Suci bergerak ke sini, mereka juga mengirim banyak kultivator ke tebing penjara hitam. Gunung Darah Suci telah terlibat secara mendalam di dunia ini selama bertahun-tahun, jadi mereka cukup mendapat informasi. Dalam beberapa bulan terakhir, Lu Ye telah melakukan beberapa gerakan besar melawan Gunung Darah Suci, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak menyadari sumber masalahnya. Bulan darah semakin dekat, dan kekuatan ras darah generasi pertama akan meningkat secara signifikan. Gunung Darah Suci jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang benteng Asosiasi Jimat Merah dan mengusir tebing penjara hitam, melenyapkan dua bahaya tersembunyi ini dalam satu gerakan. 1795. Setelah Lu Ye mengetahui bahwa Puncak Darah Suci telah mengirim pasukan ke tebing penjara hitam, dia segera pergi bersama Xiang Yin dan yang lainnya. Bukan karena dia takut. Menurut informasi yang diterimanya, Puncak Darah Suci telah mengirimkan lebih dari 20 kultivator Jademun untuk menangani tebing penjara hitam. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada pihaknya, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, pihak Puncak Darah Sucilah yang akan menderita. Bagaimanapun juga, penindasan terhadap kesucian darah suci adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh para kultivator ras darah generasi pertama ini. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan Xiang Yin dan yang lainnya memiliki sifat suci yang jauh lebih kuat daripada musuh mereka. Meski begitu, Lu Ye tidak yakin dia bisa memusnahkan para penyerbu ini. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah kultivator Jademun, jadi siapa yang tahu metode misterius apa yang mereka miliki. Begitu informasinya terungkap, itu pasti akan menarik perhatian Blazing Heaven, yang akan merugikan rencana selanjutnya. Jika terjadi kesalahan, Blazing Heaven mungkin akan mengambil tindakan secara pribadi. Dia berencana untuk merahasiakan sifat suci kelompoknya sebelum melawan Blazing Heaven. Hanya dengan begitu dia bisa membuat Blazing Heaven lengah. Meskipun Puncak Darah Suci mengetahui bahwa sifat suci miliknya sangat kuat karena petunjuk dari Xiang Yin, mereka tidak mengetahui seberapa kuatnya karena mereka belum benar-benar merasakannya dan tidak dapat membayangkannya. Lu Ye tidak ingin melawan Blazing Heaven saat ini karena meskipun dia mengalahkannya dengan Puncak Darah Suci, dia tidak akan bisa memusnahkannya. Pertarungan Black Abyss setengah tahun kemudian adalah pilihan yang sangat bagus. Black Abyss adalah medan perang yang dia pilih. Karena pertimbangan ini, Lu Ye memutuskan untuk meninggalkan tebing penjara hitam dan membawa pergi bawahannya. Dia juga ingin memberikan bantuan kepada Red Talisman Society dan memberitahu mereka bahwa dia adalah seseorang yang dapat diajak bekerja sama. Sunshine Realm tidak diragukan lagi sangat kuat, tapi sebelum mereka bertarung, Lu Ye tidak tahu apakah dia bisa melawan Blazing Heaven.
Jika dia bisa bekerja sama dengan Red Talisman Society, niscaya akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Lautan darah melonjak ke depan, menyelimuti semua kultivator di sisinya. Lu Ye segera menerima pesan dari Hu Dekuan. Tidak ada hal lain dalam pesan itu selain tempat untuk bersembunyi. Perkumpulan Jimat Merah telah bertarung dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan puncak darah suci selama bertahun-tahun. Meski kekuatan mereka jauh lebih rendah, mereka tidak pernah dimusnahkan karena mengandalkan kemampuan bersembunyi. Dapat dikatakan bahwa Asosiasi Jimat Merah memiliki benteng tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dan Hu Dekuan telah mengungkapkan salah satunya kepada Lu Ye. Di satu sisi, itu untuk membalas kebaikan Lu Ye dan berterima kasih kepada Lu Ye atas informasi yang dia berikan sebelumnya, dan di sisi lain, dia mungkin sedang menyelidiki Lu Ye. Lu Ye terus berkata bahwa dia adalah seseorang yang bisa diajak bekerja sama. Karena itu masalahnya, maka dia harus memberinya tempat untuk bersembunyi. Jika dia berani pergi, maka tidak ada keraguan bahwa dia tulus bekerja sama. Jika dia tidak berani pergi, maka dia pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak ada yang Lu Ye tidak berani lakukan. Ia khawatir harus bersembunyi di mana, sehingga ia segera mengirimkan pesan terima kasih dan memimpin anak buahnya menuju lokasi benteng. Kabut di langit berangsur-angsur menipis, dan bulan darah menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Pada saat yang sama, para kultivator Asosiasi Jimat Merah mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka tidak tahu apakah informasi yang diberikan oleh Lu Ye dapat diandalkan, mereka lebih memilih mempercayainya daripada tidak. Terutama ketika Lu Ye sudah menemukan markasnya. Tentu saja, setelah mundur, Hu Dekuan dan yang lainnya masih bersembunyi di kejauhan untuk menyelidiki situasinya. 2 hari kemudian, sejumlah besar kultivator dari Gunung Darah Suci menemukan tempat ini dan mulai membombardirnya tanpa penjelasan apapun. Kelopak mata Hu Dekuan dan yang lainnya bergerak-gerak saat mereka diam-diam bersukacita atas peringatan Lu Ye. Kalau tidak, bahkan jika Asosiasi Jimat Merah tidak dihancurkan kali ini, mereka akan menderita kerugian besar. Ketika pertempuran Black Abyss dimulai setengah tahun kemudian, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Saat ini, Lu Ye sedang berada di lembah pegunungan, menatap bulan darah dan menyelidiki misterinya. Sejak datang ke dunia batin, Lu Ye telah mengembunkan darahnya sendiri kecuali saat bulan darah berada di langit. Sejauh ini sudah ketiga kalinya bulan darah muncul di langit. Kemajuan Blood Eye Spirit Rune cukup bagus, dan Lu Ye memperkirakan dia akan bisa menyelesaikannya setelah 2 kali lagi. Menurut pola kemunculan bulan darah, dia pasti akan memiliki 2 peluang dalam setengah tahun. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tapi Lu Ye tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mengontrol waktu kemunculan bulan darah, jadi dia hanya bisa menunggu. Untuk periode waktu berikutnya, Asosiasi Jimat Merah akan sepenuhnya tidak aktif. Dengan hancurnya markas mereka, mereka akan kehilangan tanaman roh yang telah mereka tanam dengan susah payah. Mulai sekarang, mereka tidak lagi memiliki sumber daya yang dapat digunakan. Meskipun Lu Ye telah memberi mereka sejumlah tanaman roh sebelumnya, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Asosiasi Jimat Merah merasa sangat cemas dan memutuskan untuk melawan Gunung Darah Suci di pertempuran Black Abyss berikutnya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, situasi Asosiasi Jimat Merah akan menjadi semakin sulit di masa depan. Karena itu, Asosiasi Jimat Merah mulai berinisiatif untuk lebih sering menghubungi Lu Ye. Karena dari masa lalu, mereka bisa menentukan posisi Lu Ye melawan Gunung Darah Suci. Ditambah dengan fakta bahwa waktu tidak menunggu siapapun, mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan Lu Ye. Tidak diragukan lagi ini adalah keinginan Lu Ye. Setelah datang ke dunia ini, awalnya dia ingin berintegrasi ke dalam Asosiasi Jimat Merah dan melawan Gunung Darah Suci bersama mereka, namun karena beberapa liku-liku, dia tidak bisa melakukannya. Dia memahami pilihan Hu Dekuan dan yang lainnya saat itu dan tidak merasa kesal karena dia tidak bisa menjelaskan rahasia pohon bakat kepada orang lain. Meski prosesnya sedikit rumit, namun hasilnya bisa dibilang memuaskan. Dilihat dari sini, metodenya mengumpulkan para kultivator pengembara itu benar karena tanpa kekuatan ini, Asosiasi Jimat Merah mungkin tidak akan memperhatikannya. Panen terbesar yang diperoleh Lu Ye dari Asosiasi Jimat Merah adalah segala macam informasi tentang pertempuran Black Abyss. Semakin dia mengetahui masalah ini, semakin yakin dia bahwa memilih untuk melawan Blazing Heaven di Black Abyss adalah keputusan yang bijaksana. Di area rahasia benteng, Lu Ye sedang mengembunkan darah harta karunnya sendiri ketika jimat suara tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkannya untuk menyelidiki, mengira bahwa Hu Dekuan lah yang menghubunginya. Belakangan ini, hubungan mereka bisa dikatakan semakin hari semakin berkembang. Setelah membuang konsep penolakan yang melekat, Hu Dekuan menemukan bahwa Lu Ye layak mendapatkan persahabatan yang mendalam, jadi dia sering mengiriminya pesan untuk membahas beberapa masalah. Saat ini hubungan kedua pihak sangat erat. Mereka hanya ingin tinggal bersama.
Namun, sesekali masih ada interaksi antara kedua pihak. Mereka rukun. Namun setelah menyelidiki jimat suara tersebut, Lu Ye menemukan bahwa orang yang menghubunginya bukanlah Hu Dekuan, melainkan kultivator hantu Zhou Tianbao. Tuan, saya sudah ketahuan. Bawahan ini akan bertarung sampai mati. Selain itu, harap berhati-hati. Blazing Heaven sedang mengasingkan diri untuk mengembangkan teknik rahasia dan tampaknya telah mencapai tahap pencapaian kecil. Setelah memeriksa informasi di jimat suara, Lu Ye sedikit menunduk. Dia sudah mengira Zhou Tianbao suatu hari akan terungkap. Sejak dia mengumpulkan banyak kultivator pengembara, dia mulai mengincar puncak darah suci dan menghancurkan beberapa regu yang keluar untuk menjalankan misi. Sebelumnya, pengepungan puncak darah suci terhadap asosiasi jimat merah dan tebing penjara hitam telah gagal. Selama para kultivator puncak darah suci tidak bodoh, mereka pasti bisa menebak bahwa ada masalah di dalam benteng mereka. Kalau tidak, musuh tidak akan bergerak lebih dulu. Setelah menyadari bahwa ada masalah di dalam kubu mereka, puncak darah suci pasti akan menyelidikinya. Begitu situasi seperti itu terjadi, cepat atau lambat Zhou Tianbao akan terungkap. Ini karena selama periode waktu ini, semua informasi tentang puncak darah suci telah dibocorkan olehnya. Jika puncak darah suci mengikuti petunjuknya, tidak mungkin Zhou Tianbao bisa melarikan diri. Lu Ye sebelumnya memintanya untuk menanyakan situasi Blazing Heaven karena ada sesuatu yang sangat dia khawatirkan. Baru-baru ini, Blazing Heaven telah melakukan sesuatu dan tidak menunjukkan dirinya. Bahkan ketika kubu asosiasi jimat merah menjadi sasaran, Blazing Heaven masih belum muncul. Zhou Tianbao jelas menemukan sesuatu. Bahkan bisa dikatakan bahwa teknik rahasia surga yang berkobar telah mencapai tahap pencapaian kecil yang memungkinkan dia mengetahui pengkhianatan Zhou Tianbao. Teknik rahasia. Lu Ye langsung teringat pada Blood Eye Spirit Rune. Ketika bulan darah berada di langit, Spirit Rune yang tersembunyi di dalam bulan darah bukanlah sebuah rahasia. Jika dia bisa mengoreknya, kultivator lain secara alami akan bisa mengoreknya juga. Para kultivator asosiasi jimat merah pernah mempelajari bulan darah dan samar-samar merasa bahwa spirit rune yang tersembunyi di dalam bulan darah aneh itu terkait dengan teknik rahasia. Namun, mereka tidak dapat menemukan cara untuk memasukinya dan hanya bisa menyerah tanpa daya. Sedangkan untuk mengamati spirit rune itu sendiri, Blood Eye Spirit Rune terlalu rumit. Tidak peduli betapa hebatnya seorang spirit rune master, mustahil untuk sepenuhnya membangun spirit rune ini. Jika bukan karena pohon bakat Lu Ye, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Pertempuran jurang hitam di dunia baru akan segera dimulai, dan teknik rahasia surga yang berkobar telah mencapai tahap pencapaian kecil. Ini bukanlah kabar baik. Ketika Lu Ye mencoba menghubungi Zhou Tianbao lagi, jimat suara tidak dapat dikirim. Ini tidak diragukan lagi berarti Zhou Tianbao telah meninggal. Selain itu, melalui persepsi darah suci miliknya sendiri, Lu Ye tidak dapat mendeteksi jejak Zhou Tianbao, sang prajurit darah. Lu Ye juga telah memikirkan apakah dia harus membiarkan Zhou Tianbao meninggalkan puncak darah suci terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Ini karena Zhou Tianbao bukan satu-satunya mata-mata yang dia tanam di puncak darah suci. Setiap kali Xiang Yin dan yang lainnya pergi menjalankan misi, dia akan memberi mereka sebuah kotak giok sehingga mereka dapat menggunakannya sesuai kebijaksanaan mereka. Yang tersegel di dalam kotak giok itu tidak lain adalah harta karun darah yang telah dia bentuk dengan susah payah. Zhou Tianbao harus mati. Hanya dengan kematiannya, puncak darah suci bisa mengendurkan kewaspadaan mereka dan melindungi mata-mata lainnya. Setelah merenung sejenak, Lu Ye mengirim pesan kepada Hu Dekuan, memberitahukan kepadanya bahwa surga yang berkobar telah keluar dari pengasingan. Asosiasi jimat merah dan orang-orangnya perlu melakukan tindakan yang lebih menyeluruh. Setelah Blazing Heaven keluar dari pengasingan, dia pasti akan bergerak. Begitu dia menemukan petunjuk, pasti akan ada banyak korban jiwa. Semua ini untuk mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran Black Abyss terakhir. Lu Ye telah mendistribusikan sejumlah besar sumber daya hanya agar para kultivator asosiasi jimat merah dapat mempertahankan kekuatan terkuat mereka setiap saat. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Di ruang rahasia benteng, Lu Ye duduk bersila dengan mata tertutup. Divine Sense-nya terus melonjak seperti air pasang. Di bawah penglihatan batinnya, daun pohon bakat terbakar habis. Beberapa daun yang semula kosong kini padat dengan unsur yin dan yang saling terkait satu sama lain. Ketika kesadaran spiritualnya melonjak, semakin banyak elemen yin dan yang mulai menyebar ke segala arah. Lu Ye saat ini sedang menuliskan spirit rune mata darah di pohon bakat. Setelah mengamati bulan darah untuk ketiga kalinya setengah tahun yang lalu, dia menunggu 2 bulan lagi sebelum bulan darah muncul kembali. Lu Ye masih belum bisa mengamatinya sepenuhnya. Setelah menunggu beberapa bulan lagi, baru beberapa hari yang lalu dia bisa mengamati bulan darah untuk terakhir kalinya.